Selamat pagi anak-anak, Shalom. Kita belajar kembali pagi hari ini Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Semua makhluk hidup dipelihara oleh Allah. Kejadian 3 ayat 1-21, Yohanes 3 ayat 16. Adam dan Hawa ditempatkan Allah di Taman Eden. Tetapi di Taman Eden mereka melanggar perintah Allah, yaitu tidak diperbolehkan makan dari buah yang dilarang oleh Allah. Akibatnya, Adam dan Hawa keluar dari Eden. Dan akibat lainnya adalah manusia kurang damai dan sulit. Tujuan Allah sebenarnya menciptakan manusia adalah untuk menjadi mitra Allah, teman sekerja Allah, dan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Manusia, bahkan sampai zaman ini, justru merusak alam, menebang hutan, memburu binatang, dan lain-lain. Tidak lagi menjadi teman sekerja, padahal awalnya diciptakan adalah menjadi mitra Allah. Yohanes 3:16, dosa membuat manusia mengalami kehancuran, hubungan dengan Allah, sesama, dan segenap ciptaan Allah. Akibat dosa, manusia bekerja keras, ada perselisihan dengan sesama, dan alam sudah tidak ramah lagi. Lihat, ada bencana, tsunami, tanah longsor, itu semua akibat dosa. Untuk itu Allah bersedia datang dalam hidup manusia dengan mengutus anaknya Yesus untuk menebus dosa dan menyelamatkan manusia dan alam sekitar agar tidak binasa. Tahukah kamu, Allah sangat mengasihi kamu, orang tuamu, saudaramu, teman-temanmu, dan seluruh ciptaannya. Oleh karena itu kasihilah Tuhan Allahmu, hormatilah karya Allah dengan bersyukur dan memeliharanya. Kita bisa berdoa dan kita bisa pelihara dengan cara menjaga lingkungan, menanam hutan kembali, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi contoh memelihara lingkungan. Semua makhluk itu dipelihara oleh Allah. Hubungan kita dengan orang tua adalah gambaran hubungan kita dengan Allah. Orang tua, dia sejak kita lahir sudah menyayangi kita. Kita dibimbing, dipelihara, bahkan saat kita bersalah ditegur, atau mungkin dimarahi. Tetapi walaupun mereka marah, walaupun mereka menegur, mereka tetap sayang dan memelihara kita. Tidak ada orang tua marah kepada anaknya, lalu anaknya dibuang dan tidak dipelihara atau tidak dikasih makan karena marah. Itu tidak. Tetap ada rasa sayang. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, Allah sebagai pencipta, Dia memelihara, Dia mengasihi, Dia menolong. Ya, bahkan menemani kita. Meskipun kita selalu berbuat dosa, Dia tetap sayang kepada kita karena Dia rindu kita tetap mau berusaha menjadi anak baik. Bila Allah sangat menyayangi dan memelihara kita ciptaannya, bagaimana sikap kita? Kita harus tanggapi kasih Allah dengan cara bersyukur, ya. Kita harus menghargai sesama dan alam sekitar. Ingat, sesama manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi harus kita hargai. Jangan kita mengejek teman karena dia adalah gambar rupa Kristus. Kita harus mengasihi. Kita harus memuliakan Allah. Inilah sikap yang Allah inginkan kalau kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Jangan kita seperti manusia pertama yang ada di Taman Eden ini. Kita lihat bagaimana mereka tidak memelihara alam ciptaan Tuhan, tidak memelihara firman Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa. Hai, fakta-fakta mengenai Taman Eden. Taman Eden dalam bahasa Ibrani Gan Be'eden adalah lahan yang disediakan Allah bagi Adam untuk tempat tinggalnya. Kata Eden bermakna kesenangan atau pleasure. Dari tempat inilah Adam dan Hawa diusir sesudah mereka berbuat dosa. Taman Eden adalah sebuah tempat yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Cerita Taman Eden mengisahkan tentang bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, memerintahkan mereka untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan bagaimana mereka dikeluarkan dari taman tersebut setelah melanggar perintahnya karena tergoda oleh ular dan memakan buah dari pohon pengetahuan tersebut. Sebagai bagian dari pengusiran tersebut, kerubim, malaikat-malaikat kecil, dan sebuah pedang berapi dipasang di depan taman tersebut untuk mencegah manusia kembali dan memakan dari pohon kehidupan. Dalam cerita, taman tersebut terletak di Eden, dan oleh karena itu, Eden menandakan sebuah wilayah yang lebih besar yang merupakan tempat dari taman itu dan bukan nama tempat tersebut. Dan oleh karena itu, taman tersebut terletak di Eden.
sebuah sungai mengalir keluar dari Eden untuk mengairi taman itu, dan di situ sungai itu bercabang menjadi 4 sungai. Dalam Kejadian 2 ayat 10-14. Kris, Efrat, Pison, dan Gihon. Banyak teolog Kristen yang lainnya menunjukkan yang tidak atau belum bisa diidentifikasikan adalah kedua sungai terakhir, yaitu Pison dan Gihon. Kris dan Efrat, maka pencerita asli di tanah Kanaan mestinya telah mengidentifikasikan lokasinya di sekitar pegunungan. Baik anak-anak, sampai di sini ingat, manusia bertugas untuk memelihara seluruh alam ciptaan Tuhan. Kita harus selalu bersyukur, kita bisa mengasihi, menolong, menyayangi, karena Tuhan sudah memelihara dan menolong menyayangi kita. Tuhan Yesus memberkati.